Tingkat Channel beda dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton. Sandi Purmantasari bahwa diduga dia juga punya perkara juga soal review itu NM sendiri. Namun dari pihaknya Sandi Purmantasari tidak terima karena dia nggak merasa. Gimana Bang melihat konsep dari kesaksiannya Sandi Reza Gladis ya? Di pengadilan itu bahwa ada nama-nama sekian nama. Oke. Ini adalah salah satu Ten of Sword. Ten of Sword ini bisa dibilang adalah bunuh diri. Bunuh diri itu dalam arti gini. Reza Gladis ini dia akhirnya mau tidak mau dia harus buka semua aktor-aktor yang ada di belakang ini. Karena mau tidak mau ya, karena dia pun sekarang posisinya sudah sangat terdesak. Dalam arti gini, dia sudah bisa jadi tersangka loh sebenarnya kalau ini Reza Gladis ini. Kalau misalnya nanti kalau kita lihat ternyata dari produk-produknya dia itu misalnya ada yang tidak kemarin aku baca tuh kalau nggak salah produk yang itu tidak sesuai dengan BP POM yang ada sebenarnya gitu kan. Nah jadi intinya permasalahan dengan MS Glow sendiri, nah kurang lebih ini adalah King of One ini kemungkinan besar Reza ini sekarang posisinya sudah terdesak dan tergencet dan dia sekarang lagi dipres oleh bos-bos produk skincare sendiri nih sebenarnya. Gitu. Kan statement dari dokter RJ ini sih bahwa ini kan sesuai fakta. Kesaksian di pengadilan dia ada titik terang dan dia juga membawa nama salah satu skincare ternama juga. Memang faktanya kenyataannya gimana sih Bang? Ya, faktanya gimana? Ya, ini King of Sword. Ini semua yang keluar kartunya pedang semua. Berarti intinya adalah kartu-kartu yang tajam yang dimana ini bisa sangat menyudutkan untuk Reza Gladis sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi pertanyaannya tentang si produk-produk skincare yang besar ini, ya, produk skincare yang besar ini, ya kemungkinan besar si bos-bos ini juga nggak akan tinggal diam dengan kesaksian dari Reza sendiri gitu. Karena ini kemungkinan besar dia juga tidak akan tinggal diam karena kan ini produknya kan bisa dibilang adalah produk besar, produk massal gitu ya. Jadi dia akan mempertahankan argumennya sendiri gitu. Si bos-bos besar ini, bos-bos skincare besar ini. Bicara bos besar sudah menyebutkan atas nama Sandi Purmantasari. Iya. Nah, kita mulai Sandi semua dengan beredarnya rumor pernyataan soal Reza Gladis menyebutkan produk ternama itu. Gimana respon dari produk yang punya nama itu Sandi Purmantasari? Apakah akan ada proses hukum atau gimana? Yes, Devil. Ini akan ada proses hukum yang mereka akan layangkan tepatnya ke RG sendiri. Ya. Jadi karena ya itu dia, karena kan mereka itu bisa dibilang produk yang sudah massal. Jadi dia tidak mau produknya dia juga jadi seperti kayak bualan atau bulan-bulanan oleh RG sendiri, makanya pasti dia akan menuntut ke Reza sendiri. Dan nah kan kurang lebih akan ada perkara atau kasus baru yang akan dilayangkan oleh si produk skincare besar ini kepada RG sendiri gitu. Jadi intinya dalam hukum nanti ke depannya. Ya, akan ada hukum yang akan dijalankan atau yang akan dilayangkan untuk laporan-laporan dari Reza Gladis ini. Yaitu tadi dari si bos, bukan bos ya, maksudnya lebih tepatnya adalah perusahaan besar, perusahaan besar skincare di Indonesia. Gitu. Arti kata melaporkan kan memang udah fitnah kejam apa gimana sih Bang? Dan juga dampak dari produknya itu akan turun apa gimana Bang? Ya. Ini sudah bisa dibilang mencemarkan nama baik ya, maksudnya mencemarkan nama baik. Nah, si produknya ini kan berpengaruh dengan statement-statement atau kesaksian dari seorang RG. Kemungkinan besar produk mereka itu akan terganggu penjualan itu kan, akan menurun penjualannya dengan kesaksian-kesaksian apa yang telah diberikan oleh RG sendiri. Makanya ya kemungkinan besar
Loh, dia akan menuntut dalam arti menuntut kejelasan atau lebih tepatnya pertanggungjawaban dari RG tentang statement-statement yang dia keluarkan tentang si produk skincare ini. Jadi intinya dari sisi prediksi auditor dia tidak diam begitu aja. Tidak, dia tetap akan melayangkan atau lebih tepatnya akan memberikan teguran bisa jadi, atau mungkin somasi lah lebih tepatnya seperti itu, somasi. Karena mereka juga punya mereka juga punya lawyer yang bisa dipercaya di sini. Jadi kemungkinan lawyernya sendiri yang akan melayangkan itu. Tapi tanggapan dari Prediksi Utara dengan statementnya Dr. RG menjelaskan ada salah satu hitungan produk ternama juga masuk dalam kasus NM yang diduga MMM menerima suapan. Gimana melihat itu? Apakah terjadi juga down dengan statement dia dalam arti kata akan ada revisi lanjut ke proses hukum? Iya, tuh akan berlanjut ke persidangan lah, intinya lebih akan berlanjut ke persidangan. Karena itu, ini yang aku bilang sebenarnya ini semua adalah awal muasalnya adalah tentang laporan yang menyudutkan Nick Mir, lama-lama berkembang, akhirnya kita sekarang mulai terbuka. Nah kan, kita sudah mulai terbuka di mana sebenarnya banyak sekali peran dari atau andil dari produk-produk skincare besar Indonesia ini sebenarnya. Yang terutama, nah ini kan kita lihat, lebih tepatnya adalah itu berpengaruh untuk selling atau jualannya dari si produk-produk skincare yang sekarang ini, gitu. Tapi menyangkakan lagi ini adalah satu misgosip yang diduga tidak jelas. Misgosip itu siapa? Makanya pihak dari Sandi Purmantasari mempertanyakan dan mencari yang bernama misgosip karena faktanya dia berkoar-koar bahwa ada indikasi NM juga memang dapat dan juga harus jelas dipenjarakan biar skincare ini aman dengan pemeras-pemeras. Nah kita berbalik dengan kata misgosip itu, poinnya emang siapa sih bang sebenarnya? Ya dia sama aja mencari keuntungan atau lebih tepatnya bermain di dalam air keruh sendiri sebenarnya. Jadi lebih tepatnya dia ingin aku nggak bisa bilang pansos ya, tapi lebih tepatnya mendompleng lah sebenarnya si misgosip ini sebenarnya dengan kasus-kasus ini, karena dia pun tidak bisa memvalidasikan dengan omongan-omongannya dia sebenarnya gitu, yang mungkin statement-statement dia yang dia sudah dikeluarkan itu. Karena gini, bukan ini merugikan produk-produk skincare yang besar yang ada di Indonesia, lebih tepatnya kita ini akan melihat kita akan melihat siapa sih sebenarnya dalang dari persidangan dari Nikita Mirzani ini sebenarnya. Karena ini akhirnya terbuka luas, jadi makin kesini makin melebar permasalahan yang diungkit, dan juga saksi-saksi baru semakin banyak, dan juga korban-korban dan korban-korban baru juga sudah mulai banyak yang sekarang yang kita lihat gitu kan. Jadi kemungkinan besar misgosip ini mungkin statementnya kebalik kalau kata aku sebenarnya. Di sini yang takut tuh sebenarnya lebih tepatnya adalah si para produk-produk skincare sendiri tuh, gitu. Takut dalam arti kata dengan frontalnya misgosip, pernyataan yang kita anggap sudah menyudutkan Miss Glow, dan Miss Glow juga benar-benar mencari dia. Apakah akan ada proses hukum juga? Ya. Untuk si gosip, Miss Gosip ya kurang lebih akan teguran, ada teguran nih, lihat. Ada teguran ya, karena itu tadi sekarang jangan kita memperkeruh suasana yang sudah keruh. Lebih baik mengeluarkan statement-statement yang lebih mendinginkan, ya kan. Emang betul semua orang itu punya argumen sendiri, semua orang itu punya pendapat sendiri. Tapi kan kita juga harus lihat kondisi sekarang seperti apa. Bahwa kondisi sekarang tuh kalau semakin kita keruh, semakin banyak nanti dalang-dalang yang kebawa di sini tuh. Dan juga semakin banyak orang-orang yang akan terseret tuh, kan? Jadi makanya kita bisa belajar dan kita berkaca dari kasus Nick Mir ini sendiri sebenarnya. Bahwa kasus Nick Mir ini adalah kasus yang dimana bisa dibilang adalah ini akan menguak bisnis
skincare yang ada di Indonesia. Gitu. Tapi dengan kefrontalan diskusi itu, Mhm. dia berani mengucapkan apa yang terjadi dengan Nikita Mirjani, dengan Dr. Reza Gadis, dengan salah satu produk atau sekian ternama itu. Memang dia mengikuti apa emang karena dia teman bacot tuh? Gimana sih bahasanya? Iya, dia mengikuti. Cuman mengikutinya dia butuh panggung, tuh kan? Dia butuh panggung karena ya gini loh, kan orang semua sedang mengikuti persidangan Niki ini yang bisa dibilang sudah sangat berlarut ya, maksudnya dan sangat trending gitu ya. Ini kan sudah lebih dari, kalau nggak salah lebih dari 6 bulan ya kasus ini. Karena ini akan menjadi kasus yang agak lama sebenarnya, agak sedikit lama. Jadi makanya banyak sekali orang yang mengeluarkan statement-statement, banyak sekali orang mengeluarkan pendapat-pendapat. Ya which is ya salah satunya si Miss Gossip ini gitu. Miss Gossip ini kan mereka butuh panggung juga sama gitu. Tapi ya kita bisa lihat nggak, bisa memvalidasikan nggak dengan omongannya gitu aja, ya kan? Ini seperti itu sih. Sekali lagi kan aku prediksi, kenapa aku bilang prediksi? Karena apa namanya, aku tidak memihak salah satu, aku tidak memihak RG, aku tidak memihak NM, atau aku juga tidak memihak dari MS Glow, tapi aku hanya membaca dari kartu yang aku baca gitu. Bicara membaca, poinnya yang kita bahas secara general dengan prediksi, ya kan, kesaksian Dr. RG dan ada diskusi yang sekarang juga dipertanyakan siapa dia, ya kan. Jadi titik poin dari benang merahnya, ya kan, Sandi Permatasin nggak diem aja dan tetap proses dan akan tepat waktunya untuk melaporkan dan penjarakan atau gimana lah. Ya, word. Kemungkinan besar ya seperti itulah. Seperti yang tadi Abang sampaikan bahwa pihak MS Glow juga tidak akan diam dengan kasus ini. Dia juga akan mengeluarkan teguran-teguran, somasi dan lain-lain karena dia produk besar tuh. Ini akan ada kemarahan di sini dengan produk besar ini sendiri gitu maksudnya. Jadi maksudnya gini loh, bukan kita tidak boleh bermain-main dengan ini apa-apa, tapi kita harus bisa mempertahankan dan kita bisa mempertanggungjawabkan argumen kita atau statement-statement kita, tuh, ya kan? Gitu. Oke. Sedikit Bang, dengan kesaksian Reza Gadis, sidang NM dan ada Miss Glow yang sekarang ini jadi pertanyaan. Sedikit melitik soal MM yang kemarin persidangan juga agak emosi dengan arti kata salah satu video fakta pihaknya MM bahwa ada dugaan permainan hukum. Apakah itu juga bisa dibaca Bang? Kenapa? Tuh, judgement Nikita ini merasa dia dikriminalisasi. Judgement. Kenapa? Karena ada salah satu video atau lebih tepatnya bukti baru ya yang ditemukan oleh NM sendiri bahwa itu yang akan meringankan NM sendiri. Kenapa? Karena nggak semata-mata pure NM ini sebagai orang yang memeras salah satu produk skincare itu tuh. Makanya NM juga bersikeras untuk tolong dong puter video itu gitu, karena biar itu bisa jadi tuh well of fortune untuk Nikita sendiri gitu, dan bisa jadi lebih tepatnya bukan meringankan lah, lebih tepatnya adalah bisa menambahkan bukti-bukti baru bahwa Niki itu tidak 100% orang yang bersalah di sidang ini gitu. Jadi itu video yang kita anggap fakta sih, masukan fakta sih, yang biar ada titik terang ya. Betul. Video itu adalah salah satu bukti yang bisa membuat Nikmir ini bahwa bukan Nikmir yang 100% yang salah di sini. Karena di situ kan ada deal-dealan juga tuh. Ada deal-dealan, ada uang di sini. Yang dimana Nikmir ini ya secara tidak langsung ya kita tahu sendiri ya, dia menerima gitu maksudnya. Jadi intinya dari dibacanya Dr. Bang Antal sendiri, makanya bersikeras bertahan nih. Jangan sempat kira berargumen sama JPU gitu ya Bang? Yes, betul. Tuh, Niki ini selalu, aku bilang juga di setiap sidang-sidang Niki sendiri, Niki ini selalu mempunyai kejutan-kejutan baru. Yang dimana itu akan sangat membuat orang-orang yang melaporkan Nikmir ini deg-degan setiap sidang itu. Kenapa? Karena di setiap sidang itu Niki itu selalu memberikan statement-statement baru dan memberikan bukti-bukti baru tuh, kan? Dan itu akan menambah berat sendiri oleh para hakim dan jaksa untuk
bisa memilih siapa yang harus diputuskan, ya kan, dari pihak NMK, ya kan, yang sudah sakit hati sekali, atau dari pihak yang melaporkan gitu. Bicara dalam arti kata prediksi di ruangan persidangan, ada argumen pihak dari NM untuk dibuka, dipublish video. Kenapa dari pihak penegak hukum tidak mau mempublish? Ada apa? Nah, itu benar. Ada apakah? Nah kan? Nih kita lihat nih kartunya. Ada apakah? Berarti di sini ada satu kesepakatan atau deal-dealan di sini. Ini ada uang semua di sini. Berarti intinya, kenapa pihak dari JPU atau dari hakim mempertahankan argumennya, itu dia. Kita nggak tahu ya, maksudnya ya aku tidak bilang ini berat sebelah atau gimana, enggak. Tapi kalau misalnya dia berani untuk mempertanggungjawabkan, ya silakan dong. Tinggal diputar aja, gampang kan tuh. Tinggal diputar, nggak usah kita ada asumsi masyarakat ya. Iya betul. Karena kan masyarakat juga mengasumsikan ada apa. Betul. Ini benar atau salah, betul. juga bisa memberatkan seorang sendiri ya. Betul, karena di sini nih lihat nih, ada uang yang sedang ditutupin, sedang begini. Berarti intinya kita nggak tahu ya, maksudnya ini sekali lagi prediksi bahwa ya kemungkinan besar ada, bukan money politik ya kita nggak tahu lah, deal-dealan seperti itulah. Karena kartu yang aku baca seperti itu kok, gitu. Ada deal-dealan, gitu. Bang, biasanya kan di hari Kamis juga akan sidang lagi. Oke. Apakah nanti ada proses itu video akan dibuka atau gimana, Bang? Oke. Apakah akan dibuka ya video itu? Niki akan mempertahankan bahwa video itu harus diputar. Tapi kita lihat apakah JPU akan mengiyakan? Lihat, masih bilang tidak. Nah, gitu. Niki mempertahankan loh, tuh, untuk sidang nanti. Ya kita nggak tahu ya, maksudnya kan Niki itu bisa mempertahankan gitu, berarti intinya dia sudah yakin dengan konsekuensinya betul, seperti itu. Terakhir Bang, jangan besok adakah huru hara lagi Bang? Huru hara, nih kita lihat kartunya ya, tuh ada. Makanya aku bilang setiap persidangan Niki ini selalu akan ada kejutan-kejutan baru, gitu. Ya makanya. Ya, itu yang menjadi persidangan ini selalu dinanti-nanti atau selalu diikutin lah oleh para netizen sendiri, karena selalu ada sesuatu yang baru di setiap persidangan. Gitu. Ada kata ada yang baru. Yang baru ini dalam prosesnya dokter Sandi Tumasar, tetap poinnya akan ada kejutan baru juga dengan laporan gosip ini namanya. Ya, betul. Kemungkinan besar ya akan ada pengaruhnya juga soal si Miss Gosip itu ngomong, gitu. Nanti di persidangan hari Kamis ini. Oke. Ya. Bersama Rizka Channel, beda dari yang lain. Kontennya unik, selalu bikin pengen nonton lagi. Dari tawa seru hingga misteri malam, penelusuran angker bikin merinding dalam gelap. 1,000 years later.